Dan oke sob semuanya, tentunya kalian lagi balik lagi bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke. Ini termasuk kabar untuk sepak bola Indonesia, kabar kurang mengenakan lah karena ada 3 pemain keturunan yang dipanggil skuad STY untuk menjalani atau melakoni turnamen Piala AFF, yaitu Ivar Jenner, terus Justin Hapner dan Rafael Strijk, di mana Rafael Strijk itu baru diizinkan oleh klubnya Brisbane Roar asal Australia, baru diizinkan bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF itu kalau Indonesia lolos semifinal, kalau udah memasuki fase semifinal. Sedangkan Justin Hapner dan Ivar Jenner tidak diizinkan oleh klub asalnya, oleh Utrecht. Dan siapa, Justin Hapner di Wolverhampton kan kalau tidak salah, dia udah balik lagi tuh yang dari Jepang, yang dia memaksa peminjaman dari Jepang, dia balik lagi ke klub asal. Namun di sini gue menyoroti sah-sah aja pihak klub, contohnya kayak FC Utrecht dan Wolverhampton lah, anggaplah, tidak mengizinkan pemainnya tersebut, walaupun ya Justin Hapner dan Ivar Jenner sendiri pun masih terlibatnya main di tim muda, tim U23-nya. Dia belum bermain reguler di tim senior. Ya sah-sah aja karena bukan kompetisi agenda resmi FIFA gitu untuk Piala AFF ini. Buat apa klub menurunkan pemainnya? Dan yang positifnya ya, kita tahu Justin Hapner dan Ivar Jenner bisa rentan cedera kalau saja bermain di AFF ini. Kita tahu gimana buruknya permainan Vietnam dalam permainan Piala AFF, apalagi dia paling niat juara sampai ada latihan di luar Vietnam gitu kan. Beda dengan Malaysia, Indonesia, Thailand dan negara-negara lainnya. Vietnam lebih terlihat lebih bersiap diri dalam Piala AFF 2024 ini, sedangkan Indonesia kan ya si Coach Sintayong tuh pengen Indonesia menurunkan pemain U23 ke bawah. Rata-rata pemain Indonesia baru umur 20 tahun, berapa bulan gitu rata-rata keseluruhannya, walaupun ada di sana kan ada Asnawi dan ada Pratama Arhan yang udah mau umur 24-25an gitu kan. Nah, tapi kalau mencapai dikumpulkan rata-rata secara keseluruhan gitu, Indonesia baru 20 tahun 4 bulan apa 5 bulan apa 6 bulan gitu kalau nggak salah secara keseluruhannya. Masih segitulah sob. Nah, ini bagus banget karena Indonesia buat persiapan. Kenapa Coach Sintayong membawa pemain-pemain begitu muda? Dari konten-konten sebelumnya juga udah gue bahas, dan mau gue ulang-ulangin lagi, menambah informasi baru lagi, sedikit lagi masukan lagi gitu kan. Dari sebelum-sebelumnya tim ini dipersiapkan untuk AFC U23 dan kompetisi SEA Games, di mana kompetisi itu diyakini oleh Coach Sintayong, diyakini oleh federasi sekaligus. Kalau gue tidak salah, koreksi kalau gue salah, Pak Erick Thohir juga pernah bilang kalau ini ibaratnya emang ini Indonesia harus juara, kalau harus bisa mendapatkan gelar AFF, tetapi ini merupakan kompetisi untuk persiapan yang lebih penting. Ada persiapan kompetisi yang lebih penting. Makanya kalau kita menurunkan pemain-pemain senior, contoh lah siapa, Rizky Ridho mau diturunkan, terus siapa lagi, pemain-pemain senior yang udah inti di timnya, siapa, Mark Kambuaya, Egy, Witan, bakal susah sob, bakal nggak diizinin juga sama klubnya, yakin deh itu. Kalau nggak salah Ferrari sama Hanan aja dipanggil oleh timnas sekarang karena umurnya juga masih muda, terus dia sering bermain juga kan, sering masuk ke line up ya, karena terus apalagi Persija juga paling banyak dengan 3 pemain yang dipanggil di timnas AFF ini.
dia kayak kayak melakukan apa ya, keluhan, melakukan protes gitu ya. Ya apalagi di timnas Piala AFF ini memanggil pemain-pemain yang senior-senior gitu. Kayak Thailand juga beberapa musim terakhir juga seringnya kalau di kompetisi AFF juga menurunkan pemain apa namanya, tidak banyak yang pemain intinya, malah banyak ada pemain yang dicoba-cobanya. Nah ini Indonesia pertama kali di AFF 2004 ini menurunkan mayoritas pemain muda, mayoritas pemain yang tidak ada beberapa pemain yang debutan, beberapa pemain yang baru masuk kelompok umur, tentu saja untuk jenjang regenerasi yang baik. Ya kalau balik lagi ke masalah Justin Hapner dan siapa Ivar Jenner tidak diizinkan klubnya walaupun dia masih bermain di Utrecht U23 dan Wolverhampton U23 misalkan. Gue setuju aja, gue mengerti keputusan klub, kebijaksanaan klub, dan itu emang yang harus diterima bila tidak main di kompetisi resmi seperti sekarang gitu sob. Bukan ibaratnya Sintayong tidak memanggil kayak pemain seperti Mark Klok, terus siapa lagi Sananta, terus siapa lagi Dimas Derajat, terus siapa lagi Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, terus Kambuaya, terus Rizky Ridho. Gue yakin ya Sintayong mau memanggil lah beberapa pemain yang tadi gue sebutkan gitu kan, walaupun tidak semuanya, walaupun yang sudah kelasnya udah di AFC dan internasional yang level AFC dan kualifikasi Piala Dunia oke lah, kayak Rizky Ridho nggak usah gitu. Tapi kan kayak Kambuaya gitu masih bisa diberi jam terbang, dan Egy Maulana Fikri misalkan. Bukannya nggak mau dipanggil, tapi emang klubnya juga nggak bakal mengizinkan karena ini bukan agenda resmi. Tolong dong kalian sadar gitu tentang posisi Sintayong yang coach Sintayong yang serba salah ini gitu. Ya gue yakin dalam permainan seperti ini kita masih bisa berbicara kok, walaupun dapat hasil persentasenya pahitnya cukup besar, misalkan kita nggak lolos grup sekalipun, gue masih bisa terima kita memainkan kondisi pemain yang benar-benar muda, benar-benar bisa regenerasi, butuh jam terbang, butuh pengalaman, dan emang kita saatnya kalau ingin pengen regenerasi baik, pengen menaikkan level yang lebih tinggi, level lebih apa namanya, cerdas dan berkelas, ya saatnya kita punya regenerasi yang mapan juga gitu. Katanya kita pengen apa namanya, tidak mau bergantung dengan naturalisasi. Ini kan rata-rata mayoritas yang dipanggil kan pemain-pemain Indonesia mudanya gitu. Pokoknya keren banget Coach Sintayong buat pangkas generasi buat Piala AFF tahun 2024 ini. Gue tetap dukung. Persentase gue masih melihat kita bisa berbicara untuk lolos grup, tembus semifinal gitu kan, walaupun tidak masalah karena ekspektasi gue ya gue buang jauh-jauh gitu. Ekspektasi gue ya nggak penting lo juara Piala AFF tapi bisa berjaya, berkarya dan berprestasi di jalur internasional yang lebih tinggi, contohnya di Piala Asia ataupun di Piala Dunia sekalipun. Oke sob, di konten kali ini begitu aja. Menurut kalian gimana? Gua merasa tidak masalah ketika Justin Hapner dan Ivar Jenner tidak jadi main, tidak diturunkan di Piala AFF. Kalau menurut kalian gimana? Dan dukung terus konten Nunui Zulhilmi TV, Nunui Zulhilmi, konten serunya sepak bola, dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and share. Oke sob, bye bye.